KBR Inspiratif, terpercaya. Kita masih ngobrolin soal berjuang untuk anak pejuang kanker bersama Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Dan tentunya masih bersama Mas Raka Eka Pramudito ya. Ini selaku Ketua Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Kemudian Mbak Amalia Astrid Sani selaku Kepala Bagian Pelayanan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Nah, sebelum jeda tadi ada pertanyaan melalui live chat YouTube ada Bimo Pramantio. Kanker memang merupakan isu yang sangat kompleks di Indonesia. Bagaimana peran orang tua bisa melakukan antisipasi, pencegahan untuk meminimalisir risiko kanker pada anak? Nah, silakan. Boleh dijawab, Mas Raka? Oke, berbicara soal pencegahan kanker pada anak ya, merujuk memang pada akhirnya kanker pada anak itu belum bisa dideteksi gitu, penyebabnya apa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pencegahan dininya. Seperti apa? Pertama dari kita dulu orang tua nih. Bahkan jauh sebelum kita menjadi orang tua, Mas. Ketika seumuran saya ataupun juga Mbak Astrid, anak-anak muda gitu yang sadar bahwa kedepannya mereka akan menikah dan juga mungkin menjadi orang tua. Coba pola hidupnya diperbaiki karena mungkin yang kita tanam sekarang, misalkan hidupnya makanan-makanan juga tidak sehat, juga mungkin pola hidup yang juga kurang sehat, kurang olahraga, itu dampaknya bukan pada kita, mungkin kepada keturunan ataupun juga kepada anak kita. Itu jadi salah satu mungkin penyebabnya, beberapa banyak sekali analisa, mungkin dari orang tuanya gitu. Ataupun juga faktor genetik, itu juga bisa dilihat 7 keturunan ke atas, apakah dia punya track record kanker gitu. Itu juga bisa menurun pada anak. Tapi di luar itu semua kita harus menjaga diri kita. Mungkin setelah kita punya anak juga melihat nutrisinya apakah terjaga, lingkungannya, apakah orang tuanya merokok atau tidak. Itu juga bisa membangunkan sel tumor tadi, terus hingga pada akhirnya sel tumor menjadi tumor jahat dan juga menjadi kanker. Terus lingkungan yang lain, apakah makanan yang disediakan, apakah memang ada bahan pengawet, hal-hal yang lain gitu. Dan juga pola hidupnya, apakah memang diajarkan pola hidup sehat sejak dini. Banyak yang bisa kita lakukan, tapi pada akhirnya itu tadi, ketika kita melakukan yang terbaik, bukan berarti juga bisa terbebas dari kanker pada anak gitu. Oke, baik. Jadi buat orang tua atau calon orang tua yang masih muda-muda nih ya, mesti dipahami juga nih bahwa ternyata berperan juga nih dengan pola hidup orang tua atau calon orang tua ini ya. Mesti diperhatikan banget. Nah, dari Maharesi Unggul, bagaimana urgensi Indonesia terhadap kanker pada anak? Apakah pengetahuan atau edukasi terhadap masalah ini sudah cukup di masyarakat? Ini berat juga nih pertanyaannya karena memang sesungguhnya kalau berbicara soal Indonesia sekarang fokusnya tentu lagi COVID. Gitu kan. Nggak ada COVID aja kanker pada anak isunya juga nggak masuk ke nggak naik ke permukaan gitu ya. Betul, nggak naik ke permukaan. Paling mudah adalah lingkungan dari anak-anak yang kami dampingi aja. Jadi lingkungannya aja, tetangga-tetangganya, mereka tuh nggak tahu ketika memang menemukan kondisi ada anak yang kami dampingi misalnya botak karena hasil kemoterapi. Kok perempuan botak? Nah itu kan nggak tahu tuh mereka bahwa si anak ini juga sedang berjuang pada kanker gitu. Nah hal seperti itu juga menjadi tanggung jawab Pita Kuning untuk memberikan edukasi bukan hanya kepada keluarga, tapi juga lingkungan sekitar, karena lingkungan sekitar itu juga berperan besar dalam proses penyembuhannya. Nah ini makanya kalau misalnya ada masyarakat, kita semua mungkin melihat tetangga kita yang mungkin melihat keanehan pada anak rekan, tetangga, ataupun juga kerabat kita, coba deh berikan dukungan-dukungan moral yang mungkin bagi kita sederhana, tapi itu dampak bagi pengobatannya cukup efektif untuk proses penyembuhannya. Oke. Baik, dan tadi kan sempat disinggung nih, dengar-dengar Pita Kuning juga mau memperluas layanan di 3 kota baru ya. Di mana saja nih? Apakah sudah dimulai kegiatan pendampingan di kota tersebut? Seperti apa nih Mas Raka? Nah ini Mbak Astrid yang bisa jawab nih. Oh Mbak Astrid ya, silakan Mbak Astrid. Iya, jadi tadi Mas Raka udah sempat mention juga ya. Betul. Bahwa cuma belum kan nyebut nama kotanya. Nah, 3 kota ini. Jadi pertama ada kota Yogyakarta, lalu kemudian ada Denpasar, dan juga ada Medan gitu. Kita memang ini sesuai dengan pertimbangannya karena 3 kota ini memiliki rumah sakit yang ada bangsal kankernya gitu Mas. Dan memang ini biasanya
orang-orang ke sana, adik-adik ke sana itu untuk berobat di rumah sakit ini. Emang rumah sakitnya cukup besar gitu untuk berobat untuk menangani adik-adik kanker gitu. Dan kalau sampai mana progresnya, karena memang tadi juga udah sempat disinggung oleh Raka ya, ini kita benar-benar memulainya dari nol gitu. Jadi memang dibilang cukup sulit ya, karena ya itu kita mulai dari nol, untuk mencarinya juga susah. Dan ternyata memang kebanyakan adik-adik ini tuh mereka datang ke kota ini hanya untuk berobat. Jadi ternyata rumahnya misalnya kalau di Denpasar itu rumahnya di Singaraja yang 4 jam dari Denpasar, lalu mereka Oh, datang ke Denpasar ini hanya untuk berobat seperti itu. Tapi kita sebenarnya kalau di Yogyakarta sudah menemukan satu sih, sudah menemukan satu dan sudah bisa kami dampingi di minggu ini, gitu. oke. Dan tentunya makin dibutuhkan relawan semakin banyak ini ya. Apakah ada sudah dibuka rekrutmennya untuk relawan ini, Mbak, di kota-kota tersebut? Kemudian relawan ini nantinya akan bertugasnya seperti apa? Oke, sebenarnya kami sedang memikirkan proyek yang tepat untuk relawan ini ya di 3 kota tersebut, karena kan memang kita harus mematangkan juga planning-nya untuk relawan ini seperti apa gitu. Dan kalau sekarang sih memang fokusnya untuk pencarian adik pejuang kanker di sana ya. Oke. Jadi kalau untuk relawan ini sih masih belum sih, tapi kedepannya akan dibuka gitu. Nah, sebenarnya kalau sejauh ini nih yang sudah dilakukan di Jabodetabek ya, Jabodetabek. Eee, ada pembekalan yang dilakukan khusus kepada para relawan ini seperti apa sih dari Yayasan Pita Kuning? Oke, kalau sebelum pandemi memang karena relawan ini fungsi mereka untuk mendampingi adik-adik ini, jadi kami memberikan pembekalannya itu dengan pembekalan ini, pendampingan psikososial begitu. Mmm, Cuman karena saat pandemi kan ditiadakan, jadi mereka hanya mendampingi secara virtual, main-mainnya juga dengan secara virtual gitu, ibaratnya mensupport adik ini gitu dengan secara virtual. Jadi tidak ada lagi. Dan kalau sekarang ini memang tadi yang sudah Raka sebutkan juga, relawan ini dialihkan istilahnya fungsinya ya untuk membantu kegiatan operasional seperti pembelian sembako dan juga oke. pendistribusian sembako saat PPKM ini. Masih terus dilakukan ya hingga saat ini ya? Iya, alhamdulillah. Baik. Dan, Mas Raka, bisa di-share dong ke pendengar kita pagi hari ini. Ada nggak sih pengalaman mungkin ya yang membahagiakan atau yang mengharukan atau yang mungkin membuat menguras air mata? Ini kira-kira bisa dijelaskan atau diceritakan di talk show Ruang Publik pagi hari ini, silakan. Wah, kalau pengalaman sih sebenarnya banyak ya, terutama kedukaan kali ya. Kedukaan. Karena kalau berbicara soal senangnya, karena senang aja bisa bekerja di sebuah yayasan yang memang eee, nggak banyak orang tahu soal isunya. Jadi Mmm, kami di yayasan itu senang sekali ngajari orang, mengajarkan bahwa ini ada isu yang menarik, terus ketika orang mulai tertarik, rasanya senang aja bahwa, oh orang ini pun dapat pengetahuan baru gitu tentang kanker pada anak gitu. Kalau pengalaman sih sebenarnya banyak sekali ya yang mungkin terbilang mengharukan. Kayak terbilang bahwa saya sebagai seorang pria yang ya menuju pria dewasa gitu, sejak bekerja atau in charge di Yayasan Kanker Anak ini juga tahu jenis-jenis kanker, terus juga yang dialami sama kanker. Ada satu jenis kanker namanya York tumor, Mas. tuh. York tumor. Nah, jadi York tumor itu istilahnya kanker buah zakar. Jadi saya ketika mengetahui soal kanker tersebut, belajar soal kanker tersebut, saya membayangkannya aja sudah ngilu gitu. Saya bermain bola kena di daerah vital saja sudah ngilu. Dan kami punya anak dampingan itu, ada 2 orang yang kami dampingi untuk York tumor. Dan membayangkan anak umur 5 tahun, 6 tahun dengan ketika satu buah zakarnya harus diambil dan dia harus hidup dengan satu buah zakar, itu cukup cukup berdiskusi dengan orang tuanya, gimana ya si Ade nanti ketika dewasa apakah dia percaya diri atau tidak. Nah, ini yang juga kami di Pita Kuning juga apa ya, juga konsenkan gitu ya untuk pendampingan secara psikososial kepada orang tua. Juga ketika mengalami masa-masa kedukaan. Jadi pernah di satu masa selama 3 minggu berturut-turut saya mengalami ditinggal 3 orang anak gitu. Jadi berpulang di minggu pertama, berpulang di tengah malam, tepat 1 minggu setelahnya berpulang lagi, tepat 1 minggu setelahnya berpulang lagi. Jadi mengalami itu Beruntun ya? cukup traumatis ya, cukup traumatis karena
aduh membayangkan bahwa ini adik-adik gue terus dan kami di kantor merasa belum bisa melakukan yang maksimal sehingga ada rasa bersalah gitu. Meskipun kami juga nggak bisa menyalahkan diri kami karena ini juga mungkin sudah waktunya ya yang ditentukan dari yang di atas, tapi bagaimanapun juga bekerja di sebuah isu yang cukup vital gitu, yang kami selalu bilang pekerjaan kami taruhannya nyawa orang gitu. Nah ini yang juga terus memotivasi kami untuk bekerja 2 hingga 5 kali lebih keras setiap harinya. Baik, dan mungkin tidak banyak orang tahu gitu ya di luaran Betul, sana. Baik, Mbak Citra juga pasti mengalami hal yang sama ya, pengalamannya cuma sedikit berbeda mungkin kalau diceritakan. Tapi, tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda karena kita akan masuki bagian akhir nanti, nggak berasa loh udah hampir 1 jam. Dan ini juga merupakan salah satu program dari Yayasan Pita Kuning Indonesia untuk, Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia untuk sosialisasi kepada masyarakat termasuk kepada pendengar kita di 100 radio jaringan KBR ya. Baik, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini.